Shalom kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah gereja yang berhubungan dengan berdirinya gereja dan struktur dari kepemimpinan gereja mulai dari awal pendeta hingga pengurus gereja dan sampai akhirnya kepada jemaat. Nah, kita tahu bahwa setiap gereja pasti memiliki sejarah berdirinya gereja, dan gereja juga memiliki suatu masalah yang timbul di saat pembangunan gereja tersebut. Maka dari itu saya ingin membahas tentang sejarah gereja yakni gereja GPMI Immanuel Besitang, Gereja Presbyterian Misi Indonesia yang bertepatan di Pulau Sumatera dan bertepatan di Besitang. Besitang ini merupakan suatu desa atau kabupaten yang dalam suatu wilayah Sumatera Utara dan tidak jauh dari ibu kota Sumatera, itu Medan. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa di dalam gereja itu memiliki luas yang sangat cukup luas dan memiliki jemaat yang berbeda suku di dalamnya, dan memiliki pembangunan infrastruktur yang lengkap. Lihat, dan ini merupakan bagian dari luar gereja atau bangunan gereja yang dibangun oleh atau Sinode GPMI, ini dengan di bawah pimpinan Pastor Cho. Kita akan membahas berdirinya Gereja Presbyterian Misi Indonesia Besitang. Nah, kita tahu gereja ini berdiri pasti memiliki dana yang cukup dan juga memiliki permasalahan di saat pembangunan. Kita melihat di sini bahwa Gereja Presbyterian Misi Indonesia dibangun pada tanggal 24 Juli 2008. Nah, gereja ini dibangun tepatnya pada Juli pada tanggal 24 2008. Pembangunan gereja ini lancar tanpa adanya kendala. Dan hingga akhirnya pembangunan tersebut selesai dan diresmikan oleh Pastor Cho sendiri yang merupakan misionaris dari Korea dan merupakan pemimpin sinode pada tanggal 24 Juli 2010. Gereja ini sudah dibangun dan sudah dicetuskan dan sudah diresmikan oleh Pastor Cho sendiri. Dan kita tahu bahwa gereja ini memakan waktu 2 tahun dalam pembangunannya, dan gereja ini merupakan gereja yang dibawa oleh pimpinan sinode. Gereja ini langsung diresmikan oleh Pastor Cho sendiri, sehingga gereja ini dapat dibangun dengan lancar dan tidak memiliki adanya satu kendala apapun. Walaupun kita tahu bahwa pembangunan ini memakan biaya yang cukup banyak, namun Tuhan mengizinkan berdirinya gereja ini tanpa adanya suatu kendala. Dan yang berikutnya adalah sejarah berdirinya Gereja Presbyterian Misi Indonesia. Kita tahu bahwa gereja ini diresmikan langsung oleh Pastor Cho sendiri yang merupakan misionaris dari Korea, dan gereja ini juga dikenal dengan GPMI Immanuel dari Korea. Pada tanggal 24 Juli 2010 gereja ini sudah diresmikan. Dan kita tahu gereja ini juga berlokasi yang terkhususnya merupakan kelas 2 di Sumatera Utara, Besitang, Kabupaten Langkat, Kelurahan Bukit Kubu. Nanti kita boleh searching bersama-sama lokasi gereja ini, karena lokasi gereja ini sangat sulit khususnya dijangkau. Maka dari itu saya menaruhkan alamat gereja ini supaya kita dapat mengetahui di mana keberadaan gereja ini. Dan yang berikutnya adalah gereja ini diawali dan dirintis oleh penginjil. Nah, gereja ini setelah sudah berdiri pada tahun 2010 dengan pembangunan 2 tahun tadi, belum ada yang namanya penggembala atau pimpinan gereja atau gembala sidang. Namun gereja ini dirintis oleh penginjil yang bernama Tanjung, dan ia memiliki putri, dan putrinya ini merupakan pembantu dari penginjil Tanjung tadi, yakni putri kandungnya sendiri yang bernama Rina Tanjung. Dan mereka tinggal di Medan dan akhirnya bertambah banyaklah jemaat itu. Nah, penginjil ini merupakan penginjil yang berasal dari Medan. Ia tinggal dan menetap di Medan, dan setiap hari Sabtu dan Minggu maka mereka akan datang ke Besitang tersebut dan melakukan pelayanan pada gereja tersebut, karena pada saat itu belum ada yang namanya sebagai gembala sidang. Maka dari itu terus dilakukan hingga bertambah banyaklah jemaat hingga sampai saat ini.
Dan GPMI juga merupakan gereja yang berada di naungan sinode yang berpusat di Batam. Dan GPMI juga merupakan gereja yang menganut pengajaran Calvinisme, yakni dengan doktrin reform, yang merupakan doktrin yang dikenal sebagai doktrin reform ini yang terkenal sangat alkitabiah pastinya. Dan GPMI tersebut juga dipimpin oleh pendeta atau bapak gembala. Nah, setelah tadi penginjil itu sudah melakukan penginjilannya bersama dengan putri kandungnya itu Rina, maka pimpinan sinode atau sinode mengutus yang namanya gembala sidang atau pendeta atau bapak gembala ke gereja tersebut. Nah, kita akan melihat siapakah gembalanya dan siapakah istri gembala tersebut. Nah, di sini saya sudah menaruh struktur dari gereja tersebut, organisasi GPMI tersebut. Yang pertama adalah pastinya di bawah pimpinan pendeta, yakni Pendeta Rudi Hartono Simbolon STH, dan dibantu oleh Panatua Dr. Moses Nenggolan. Nah, Dr. Moses Nenggolan ini merupakan Panatua yang pertama dari berdirinya gereja tersebut dan mengalami perubahan jabatan yang dibantu oleh Panatua TB Henry Sitompul. Ini merupakan Panatua yang kedua setelah menggantikan dari Panatua Dr. Moses Nenggolan tersebut. Dan di sini juga dibantu oleh Diaken Riyama Borogulto. Ini merupakan diaken yang sampai saat ini masih memimpin dan menjabat sebagai diaken mulai dari awal berdirinya gereja tersebut pada tahun 2010 sampai dengan jenjang yang lebih spesifik, yaitu Jemaat GPMI Immanuel. Ini merupakan struktur organisasi di dalam gereja GPMI Immanuel tersebut. Dan berikutnya adalah kita akan mengetahui siapakah bapak gembala tersebut, siapakah pendeta, siapakah yang menjadi gembala sidang di gereja tersebut. Mari kita lihat. Pendeta ini memiliki nama ya pastinya. Nama pendeta ini adalah Rudi Hartono Simbolon STH, yang lahir pada tanggal 28 September 1982 di Sidikala. Nah, merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Batam yang merupakan institusi STTP dan sudah ditetapkan oleh pihak sinode dan dipercayai di GPMI sebagai gembala sidang tersebut. Ini merupakan gembala sidang GPMI Immanuel di Besitang hingga saat ini. Dan ia memiliki pastinya seorang istri yang merupakan teman seperjuangan pada saat melakukan studi atau perkuliahan di STTP Batam. Dan ibu ini bernama Heni Sregar STH, yang merupakan istri dari Pendeta Rudi Hartono tersebut, yang lahir pada tanggal 12 November 1982 dan merupakan lulusan dari STTP juga, Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian Batam, dan sama-sama melakukan pelayanan di GPMI Immanuel Besitang hingga saat ini. Nah, bapak dan ibu gembala ini tersebut merupakan teman seperjuangan pada saat studi ataupun melakukan pembentukan sebagai pendeta atau hamba Tuhan di STTP, memiliki sama-sama visi, sama-sama misi juga sebagai pelayan Tuhan, sehingga mereka memutuskan untuk bersatu atau menikah, memilih untuk berkeluarga dan melakukan pelayanan di GPMI Immanuel hingga saat ini. Nah, berikutnya kita akan membahas hambatan-hambatan yang dimiliki oleh gereja GPMI Immanuel. Hambatan itu memiliki dua hambatan atau yang berasal dari internal dan eksternal. Nah, yang pertama kita akan membahas hambatan internal dari berdirinya gereja GPMI Immanuel. Kita tahu bahwa setiap gereja pasti memiliki masalah, baik internal dan maupun eksternal. Nah, permasalahan internal ya ini adanya data palsu mengenai data jemaat yang telah diserahkan oleh penginjil Tanjung kepada gembala sidang, pendeta maupun diaken. Nah, pada saat diserahkannya data tersebut, pendeta tersebut melakukan kunjungan ke rumah jemaat yang sudah ada di dalam data tersebut.
Namun pada saat mereka sampai di rumah jemaat tersebut, mereka mengakui bahwa mereka bukanlah jemaat GPMI Immanuel. Nah, pada saat itu, setelah adanya gembala sidang yang dikirim ke dalam dikirim untuk memimpin gereja tersebut, GPMI Immanuel, adanya data-data yang palsu. Nah, data yang palsu ini merupakan nama-nama jemaat atau nama-nama yang menjadi anggota tetap atau jemaat tetap di GPMI tersebut. Namun pada saat mereka melakukan kunjungan ke rumah jemaat yang sudah didata tersebut, mereka mengakui bahwa mereka bukanlah jemaat GPMI. Maka dari itu, pendeta tersebut bisa mengklaim bahwa data-data yang dilakukan atau diserahkan atau yang diberikan kepada pendeta tersebut merupakan data palsu. Maka dari itu, pendeta tersebut sangat kecewa dengan adanya pendataan yang palsu tersebut. Karena penginjil tersebut tidak ingin pendetanya tahu bahwa jemaat tersebut masih sedikit dan tidak memiliki penambahan jiwa pada saat itu. Nah, yang berikutnya adalah hambatan eksternal dari berdirinya gereja GPMI. Masalah dari luar yakini adanya pengakuan dari masyarakat tersebut bahwa gereja GPMI Immanuel tersebut mengajarkan doktrin atau ajaran yang bukan merupakan kebenaran dari Alkitab tersebut. Maka dari itu banyak masyarakat yang tidak menghendaki keberadaan gereja GPMI Immanuel tersebut. Nah, memang pada saat itu gereja ini dikenal dengan gereja yang memiliki doktrin aliran karismatik. Mereka mengklaim atau menganggap bahwa gereja ini tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, kita tahu bahwa gereja ini memiliki doktrin atau pengajaran yang sangat-sangat bagus pastinya. Doktrin Reform yang merupakan doktrin yang banyak diminati dan merupakan suatu kebenaran dari Alkitab. Maka dari itu, masyarakat pada saat itu menganggap bahwa gereja ini adalah aliran karismatik. Mereka tidak mengetahui bahwa gereja ini merupakan Calvinisme yang memiliki doktrin reform pastinya. Maka dari itu penambahan jemaat ataupun anggota-anggota masyarakat mengklaim bahwa gereja ini memiliki aliran yang sesat. Nah, hambatan eksternal lainnya ialah pada saat pembangunan atau penambahan infrastruktur di gereja tersebut, seperti membangun tembok keliling di sekitar gereja dan pemasangan riol pada bagian depan lingkungan gereja. Nah, pada saat dilakukannya pembangunan tersebut, adanya permasalahan mengenai ukuran tanah yang merupakan lokasi gereja tersebut, dan saling menyatakan bahwa ukuran tanah gereja tersebut tidak sesuai dengan ukuran berdirinya tembok tersebut. Kita tahu bahwa gereja ini memiliki tembok pastinya. Kita melihat bahwa gereja ini dikelilingi oleh tembok dan memiliki perbatasan tanah dengan masyarakat di sekitarnya. Namun pada saat pembangunan tersebut, tetangga-tetangga ataupun masyarakat yang bersebelahan dengan lokasi atau dana gereja tersebut mengatakan bahwa berdirinya tembok tersebut tidak sesuai dengan ukuran tanah atau lokasi gereja tersebut. Ini merupakan penghambat dari luar yang menghambat berdirinya gereja GPMI Immanuel tersebut. Nah, itu merupakan dari pembahasan gereja mengenai gereja GPMI Immanuel. Kita tahu bahwa hingga saat ini gereja ini masih berdiri dan masih tetap gembalanya Pendeta Rudi Hartono. Nanti kita bisa sama-sama melihat lokasi gereja tersebut apabila kita melakukan riset. Ini merupakan jemaat-jemaat yang merupakan jemaat tetap di gereja tersebut. Dan saya menarik kesimpulan bahwa melihat gereja tersebut bukanlah dari banyak sikitnya jemaat, namun lihatlah sungguh-sungguh atau kesungguhan dan doktrin yang diajarkan oleh gembala sidang atau gereja tersebut. Maka dari itu kita tidak bisa mengklaim bahwa gereja tersebut merupakan gereja yang memiliki ajaran yang sesat. Demikianlah pembahasan tentang sejarah gereja berdirinya gereja GPMI Immanuel yang merupakan gereja berlokasi di Sumatera Utara
Besitang Kabupaten Langkat dan dibawahi oleh yang merupakan gereja berlokasi Sumatera Utara, Besitang Kabupaten Langkat dan dibawahi oleh naungan Nama gitu dianggap mereka gereja ini. Sebut kita maka dia aja sesat karena yang Leo pantau juga kan Mang Leo juga 2 gereja sebenarnya. Nah yang satu gereja ini lagi dari si Hotmian ini Mang. Nah ternyata mereka tidak percaya adanya namanya aliran si Calvin ini. Kan kita menganut ajaran itu, sedangkan mereka itu tidak terima karena mereka terimanya itu setelah dari uskup Katolik. Mereka hanya menerima si Luther tersebut. Jadi mereka menganggap kita itu sebagai yang namanya GBI, bukan Presbyterian. GBI ini itu disebut dengan aliran karismatik. Jadi Leo melihat mereka itu di sana bahwa Presbyterian itu memang tidak diterima karena mereka tidak menganggap adanya aliran si Calvin tersebut. Nah, berarti masalahnya sama kayak di situ berarti.